Ratusan tahun sebelum Rasulullah lahir, sumur Zam-Zam pernah menghilang dari permukaan bumi dan tidak ada yang mengetahuinya. Namun pada suatu hari, sumur itu berhasil ditemukan berkat jasa kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Selain itu, ada beberapa orang yang pernah menyelami air sumur Zam-Zam dan menemukan hal-hal yang sangat menakjubkan. Dikutip dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Harbutli, bahwa sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam memang pernah menghilang setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian dari sejarawan menganggap bahwa hilangnya sumur Zam-Zam itu disebabkan oleh faktor geografis, yakni adanya banjir bandang yang melanda Mekah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi, sebagian besar sejarawan justru meyakini bahwa hilangnya sumur Zam-Zam adalah karena faktor kesengajaan. Hal ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Makkah Madad bin Amru al-Jurhumi yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib. Kala itu, Madad bin Amru al-Jurhumi terlibat peperangan dengan musuhnya dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari kota Makkah. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam, dan mulai saat itu, penduduk Makkah selalu menggali sumur karena persediaan air yang ada saat itu sangat sedikit. Sejak saat itulah sumur Zam-Zam menghilang tertimbun tanah hingga beratus-ratus tahun lamanya. Kemudian, sumur itu akhirnya kembali berhasil ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan salah satu pembesar Quraisy yang bertugas menyediakan air minum bagi rombongan haji yang datang ke Makkah. Namun, kisah penemuan sumur Zam-Zam itu tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui peristiwa-peristiwa aneh dan gaib. Kisahnya, kala itu Makkah sedang dilanda musim paceklik dan panas yang berkepanjangan. Abdul Muthalib pun kesulitan menemukan air, padahal ribuan jamaah haji akan segera datang. Pada suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi didatangi seseorang dan menyuruhnya untuk menggali sumur Zam-Zam. Anehnya, mimpi itu dialaminya sampai 3 kali. Abdul Muthalib pun sempat ragu apakah benar sumur itu masih ada. Akhirnya, dia mengajak putranya yang bernama Al-Haris untuk menggali tanah yang terletak di tempat penyembelihan kurban masa jahiliyah. Abdul Muthalib pun terus menggali dan akhirnya dia menemukan 2 patung rusa yang terbuat dari emas, 7 baju zirah, dan 7 pedang. Setelah barang-barang itu diangkut, maka keluarlah air. Dan, sumber mata air Zam-Zam itu akhirnya ditemukan kembali. Ternyata, barang-barang dan harta karun yang ada di dalam sumur Zam-Zam itu adalah milik Madad yang telah lama tertimbun. Penemuan harta karun itu sempat menghalangi penggalian sumur Zam-Zam karena kaum Quraisy yang lain berebut harta yang ditemukan Abdul Muthalib. Dia pun terpaksa menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Bahkan, antara Abdul Muthalib dengan para pembesar Quraisy yang sempat terlibat adu tegang terkait hak atas harta karun itu. Kemudian, Abdul Muthalib meminta mereka untuk menunjuk hakim untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka pun bergegas menuju tempat hakim yang terletak di sekitar Syam. Di tengah perjalanan, rombongan itu kehabisan air termasuk juga Abdul Muthalib. Dia pun meminta air yang masih ada dalam persediaan milik pembesar Quraisy lainnya. Namun, mereka semua menolak membagikan air. Akhirnya, Abdul Muthalib sudah tidak sanggup dan menyuruh rombongannya untuk menggali kubur masing-masing hingga menunggu ajal. Tapi, Abdul Muthalib kemudian menilai pekerjaan itu sia-sia. Dia pun kemudian mengajak rombongannya melanjutkan perjalanan. Ketika dia menaiki untanya, tiba-tiba tanah yang diinjak oleh untanya mengeluarkan air jernih. Abdul Muthalib lantas bergegas turun dan meminum air itu. Dia pun mengajak semua rombongannya untuk mengisi tempat persediaan air mereka. Kemudian, Abdul Muthalib memilih kembali lagi ke Makkah dan tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Syam. Penemuan sumur Zam-Zam ini kemudian menutup semua sumur yang telah digali untuk memenuhi kebutuhan air minum jamaah haji. Para jamaah haji pun memilih air dari sumur Zam-Zam karena selain letaknya yang tidak jauh dari Makkah, juga karena khasiat luar biasa yang terkandung dalam air itu. Sebetulnya, apa saja sih materi-materi yang terkandung dalam air Zam-Zam, dan seperti apa sumber mata air ini? Berikut fakta para penyelam yang melakukan penelitian di dalam sumur Zam-Zam. Dahulu, pada hari Sabtu tanggal 17 Jumadil Awal tahun 1399 Hijriyah atau 1978 Masehi, Insinyur Yahya Kusyak beserta beberapa penyelam pernah memeriksa ke dalam sumber air sumur Zam-Zam. Sebelum menyelam, mereka mandi, berwudhu, serta mensucikan diri.
Dari hasil pemeriksaan dan penelitian diketahui, bahwa kedalaman sumur Zam-Zam itu sekitar 30,5 meter, dan 17,5 meter diantaranya terdiri dari bebatuan granit. Saat menyelam, mereka juga melakukan pembersihan sumur Zam-Zam. Berbagai macam benda diangkat dari dasar sumur. Di antaranya ada kepingan mata uang dari berbagai jenis logam dan dari berbagai negara, batu mulia, berbagai jenis cincin, benda-benda dari gerabah, dan keramik dari Kuningan. Sebelumnya pada tahun 1971 Masehi, seorang peneliti dari Riyadh yang bernama Torik Hussein pernah melaporkan, bahwa masyarakat Eropa telah menaruh kekhawatiran akan kebersihan air Zam-Zam. Kecurigaan ini bermula dari hasil analisis teoritis seorang dokter Nasrani yang menyimpulkan bahwa air Zam-Zam itu tidak baik untuk diminum. Kesimpulan ini kemudian disebarluaskan oleh media massa Eropa. Alasan sang dokter berpendapat seperti itu adalah, bahwa Ka'bah itu berada di bawah permukaan laut dan terletak persis di pusat kota Mekah. Jadi, menurutnya air-air buangan kota akan terkonsentrasi di mata air sumur Zam-Zam. Mendengar berita yang tak mengenakan itu, Raja Arab Saudi saat itu yaitu Raja Faisal lantas marah besar. Dia lantas menantang sang dokter untuk membuktikan teorinya. Raja Faisal juga memerintahkan Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air untuk mengambil contoh air Zam-Zam dan mengirimkannya ke laboratorium Eropa untuk dilakukan tes penelitian. Setelah tes uji kelayakan selesai dilakukan, hasilnya sungguh di luar dugaan. Air Zam-Zam ternyata tidak kotor seperti apa yang disangkakan dokter Nasrani itu. Perbedaan antara air Zam-Zam dengan air di kota lainnya adalah terletak pada jumlah garam kalsium dan magnesium. Kandungannya sedikit lebih tinggi dalam air Zam-Zam. Ini mungkin alasan mengapa air Zam-Zam ini bisa menyegarkan para haji yang lelah. Tetapi yang lebih penting, air ini ternyata mengandung fluorida yang memiliki aksi pembasmi kuman yang efektif. Pernyataan dari laboratorium Eropa juga menunjukkan, bahwa air Zam-Zam itu layak untuk diminum dan baik untuk dikonsumsi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah menjelaskan manfaat besar bila kita meminum air Zam-Zam ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya air yang ada di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penyembuh terhadap segala penyakit. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi jelas, air Zam-Zam adalah air yang diberkahi, airnya bersih dan sehat, rasanya nikmat, dan bisa menyembuhkan segala penyakit. Semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berziarah ke tanah suci dan meminum air Zam-Zam ini. Amin.